Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah proyek data science A. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai data preparation. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Haidar Ali akan menjelaskan data construction. Yang kedua Diki Dwi Dermawan, data integration, dan saya sendiri Miftah Huda, data selection dan data cleaning. Lalu yang keempat Mahesa akan menjelaskan formatting data, lalu Rizky Maulana labeling data, dan yang terakhir Rian Hidayat data transformation. Apa itu data preparation? Data preparation adalah proses menyiapkan data untuk digunakan dalam analisis bisnis dan data science. Proses ini melibatkan mengumpulkan, menggabungkan, membersihkan, mengubah, dan mengatur data. Tahapan dalam data preparation meliputi proses profil data, pembersihan, transformasi, dan validasi data. Data tersebut bisa berasal dari sistem internal, perusahaan, maupun sumber eksternal. Di metodologi CRISP-DM, data preparation ada pada posisi ketiga setelah data understanding. Yang pertama kan business understanding, memahami masalah bisnisnya, mengenai bisnisnya, lalu memahami datanya, seperti data apa yang digunakan, seperti itu. Lanjut ke data preparation. Kami mengambil studi kasus agrotech, yaitu agrikultur yang berbasis teknologi. Latar belakangnya adalah gagal panen yang selama ini terjadi akibat buruknya kualitas air, memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga diperlukan penerangan solusi teknologi pemantauan lingkungan dan sistem proteksi tanaman yang terintegrasi agar kesehatan tanaman baik dan mengurangi gagal panen. Data asetnya kami dapatkan dari Kaggle. Ini linknya. Selanjutnya yang pertama data selection. Data selection merupakan proses pengambilan atau pemilihan data yang berkaitan dengan tugas analisis dari database. Pada tahap ini dilakukan teknik untuk perolehan sebuah pengurangan representasi dari data dan meminimalkan hilangnya informasi data. Dengan melakukan seleksi yang tepat, kami dapat menghindari gangguan dari data yang tidak berkaitan, tidak relevan, atau disebut noise, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan terfokus. Tujuannya adalah relevansi, kualitas, dan data agar representatif. Lalu ini dataset yang kami ambil dari Kaggle tersebut. Ada 13 kolom. Pertama ID, timestamp, pH, TDS, water level, terus sensor suhu, sensor kelembapan, lalu water temperature, pH reducer, add water, nutrient adders, humidifier, dan expand. Nah, yang setelah diseleksi kami memakai 10 kolom ya, yang menurut kami kritis dan perlu dianalisis. Yang pertama pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air nutrisi. Lalu TDS, jumlah zat padat terlarut dalam air seperti mineral, garam, dan nutrisi. Water level ini tingkat tinggi permukaan air dalam wadah atau tangki nutrisi. Terus ini sensor suhu, sensor kelembapan. Ini untuk mendeteksi bagaimana kelembapan mempengaruhi pada proses penguapan air. Lalu ini ada yang keenam suhu air, yang ketujuh ada pH reducer, terus yang kedelapan nutrient adder, penambahan nutrisi, lalu ada 9 add water, penambahan air, 10 ini waktu untuk melihat update sensor. Ini data yang tidak dipakai. Data ini bisa saja dipakai, cuma tidak sepenting data yang di atas. Yang pertama nilai unik,
Ini nilai ID-nya, ini tidak mempengaruhi pada proses analisisnya. Yang kedua, ini ada alat untuk menjaga nilai kelembapan tetap stabil, humidifier. Yang ketiga, expand untuk sirkulasi udara. Selanjut ke data cleaning. Data cleaning adalah pembersihan data, memperbaiki untuk atau menghapus data yang salah, rusak, formatnya tidak benar, duplikat, atau tidak lengkap, atau missing value dalam suatu dataset. Saat menggabungkan beberapa sumber data, ada banyak peluang data untuk diduplikasi atau diberi label yang salah. Jika data salah, hasil dan algoritma menjadi tidak dapat diandalkan meskipun mungkin terlihat benar. Yang pertama ada missing values. Ini contoh missing values, ada field yang kosong. Lalu solusinya adalah menghapus baris tersebut atau diisi dengan unknown agar jujur secara data. Seperti ini contohnya. Lalu duplikat ini contohnya misal ID itu ID 2 ini tuh ada kemiripan, lalu dihapus seperti ini. Lalu ini contoh outlier yang dimana pH tidak bisa melebihi 10 atau tidak kurang dari 0 atau 1. Ini contohnya adalah pH 76. Itu sudah pasti outlier atau anomali. Nah, di sini kami contohnya adalah dihapus karena ketika masuk ke visualisasi ini akan mengganggu dan stakeholder akan kebingungan. Nah, ini untuk rumus dari penanganan outlier menggunakan interquartile range method, di mana IQR sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ini kuartil 1 tuh ada pada nilai tengah dari kiri di sini. Lalu kuartil 3 ada di sini. Ini kuartil 2 adalah median nilai tengahnya. Ini untuk menentukan batasan atas dan bawah. Batas bawah kuartil 1 kurangi tanda kurung 1,5 dikali IQR yang sudah dihitung sebelumnya. Sama dengan batas atas, bedanya kuartil 3 ditambah dengan perhitungan ini. Lanjut ke inkonsistensi data. Inkonsistensi data adalah field kategorikal yang tidak konsisten, seperti contohnya ada on besar dan on kecil. Nah, ini termasuk tidak konsisten. Cara menangani inkonsistensi data adalah menentukan bisnis rule-nya, apakah akan mengganti dengan on kecil atau on besar, seperti itu, tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Mungkin langsung contoh saja, ada kode. Yang pertama identifikasi, ini statistika deskriptifnya. Ini kuartil 1, ini kuartil 3, ini kuartil 2 mediannya. Selanjutnya ada melihat tipe data, lalu cek missing value dan duplikat. Lalu ini pada dataset kami menemukan 4 duplikat dan 13 missing value. Lalu ada inkonsistensi data, ada on besar dan on kecil. Selanjutnya mengecek outlier dengan rumus yang tadi saya jelaskan. Kami menemukan 295
259 pada kolom pH hingga water temperatur memiliki 72. Penanganannya adalah missing value bertipe numeric ini mengambil dari nilai median dari kolom tersebut. Selanjutnya yang kategorikal diubah menjadi unknown. Lalu menangani duplikat itu dihapus. Yang awalnya 50.574 berubah menjadi 5.570. Selanjutnya menangani outlier dengan rumus yang tadi saya jelaskan. Yang outlier kami hapus yang mengganggu proses analisis selanjutnya. Ini hasilnya. Untuk kolom pH batasnya 4, batas atasnya 8. Nah, lebih atau kurang dari itu kami hapus. Mungkin segitu aja. Selanjutnya data construction akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu lanjut ke data construction yang mana dijelaskan oleh saya, Haidar Ali. Definisinya data construction itu proses mengkonstruksi sesuai namanya kolom atau kalau mengikuti istilah ML yaitu variabel atau fitur baru dari dataset yang telah ada. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan di awal. Contohnya pada studi kasus kami, yakni untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan panen gitu lah, mengurangi risiko kegagalan panen, maka data yang dikonstruksi atau fitur yang ditambahkan itu harus memenuhi tujuan tersebut. Di sini ada beberapa teknik untuk mengkonstruksi data construction. Di sini ada 4. Yang pertama itu aggregation, yang mana itu proses meringkas data, entah itu yang ada dalam satu fitur ataupun beberapa fitur, menjadi dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya kalau di bisnis retail itu seperti jumlah penjualan pada periode Desember, seperti itu. Lalu yang kedua ada derivasi, yakni proses menciptakan fitur baru yang didasarkan pada perhitungan matematis atau ada logiknya tersendiri lah, yang mana itu teh asalnya dari kolom-kolom yang telah ada dari dataset yang sudah ditetapkan, yang sudah dibersihkan di awal itu tadi. Lalu yang ketiga ada encoding, yakni proses mengubah data yang tipenya teks, string, menjadi angka. Contoh misalnya ada data yang sifatnya kategorikal gitu ya. Contohnya di sini ada on off, yang mana itu sifatnya boolean ya. Itu bisa diubah jadi 0 untuk off dan 1 untuk on, seperti itu. Lalu yang terakhir yakni kategorisasi, mirip seperti derivasi, yakni proses mengelompokkan data angka yang sifatnya kontinu atau mungkin bisa juga diskrit ke dalam kelompok tertentu berdasarkan rentang nilai. Contohnya di sini nilai TDS atau total dissolved segment yang awalnya itu berupa angka 850, 300 dan seterusnya, dimana itu dikategorikan, dikelompokkan menjadi nutrisi rendah, nutrisi optimal, nutrisi berlebih. Ini pun 3 nilai ini sebenarnya bisa juga untuk di encoding. Misalnya untuk nutrisi rendah itu diganti nilai 1, nutrisi optimal itu diganti nilai 2, dan nutrisi berlebih
dikategorikan nilai 3 gitu. Lalu lanjut ke contoh kodenya ya. Di sini ada contohnya ini, nutrient adjustment needed. Yang mana ini teh kalau di sini masuknya itu ke teknik derivasi atau bisa juga masuk ke kategorisasi, mengelompokkan data angka. Maksudnya bagaimana? Ketika pH-nya itu apa namanya dalam rentang nilai 5,5 ke bawah, maka akan apa namanya ada tindakan untuk menambahkan eh, pH-nya karena pH-nya kurang. Lalu eh, ketika dalam rentang nilai 5,5 sampai 6,0, 6,0, maka akan dikategorikan kategorisasi gitu ya. Jadi memerlukan untuk menambahkan sedikit pH saja seperti itu. Dan begitu pun seterusnya. Jika dalam rentang 6,0 sampai 6,8 maka tidak perlu penambahan. Lalu ketika 6,8 dalam rentang 6,8 sampai 7,2 maka kudu dikurangi, harus dikurangi seperti itu. Dan ketika lebih dari 7,2 maka harus ditambahkan dengan kadar yang sesuai batas tertentu lah. Nah, ini kalau nutrient adjustment needed ini sebenarnya belum ada, namun maka ini ada salah satu proses konstruksi data. Ini menambahkan fitur baru pada dataset ini, ID, timestamp, pH, TDS, dan seterusnya. Ditambahkan sehingga menghasilkan adanya fitur baru, yakni nutrient adjustment needed ini. Seperti itu ya. Mungkin itu cukup, lalu mungkin lanjutkan ke data labeling yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Tahap selanjutnya yaitu data labeling. Seperti yang kita lihat, labeling data ini merupakan proses pemberian label ya pada data berdasarkan fitur atau kolom yang diperlukan agar bisa digunakan untuk supervised learning atau evaluasi. Nah, dalam proyek ini kami menentukan status keamanan berdasarkan 6 parameter sensor. Nah, kami membuat fungsi kategori untuk masing-masing sensor dengan 3 aman, hati-hati, dan tidak aman. Sebagai contoh, pada sensor pH ini kami menetapkan rentang ideal dari 5.5 hingga 6.8. Nah, jika nilai pH di bawah 5 atau lebih dari 7.2, otomatis dikategorikan sebagai status tidak aman ya. Logika tersebut juga kami terapkan ya pada parameter lain seperti TDS, water level, suhu udara, kelembapan, dan suhu air. Setelah fungsi kategori tersebut dibuat, kami menetapkan aturan tersebut ke seluruh baris dataset menggunakan fungsi offline ya. Nah, kain itu menghasilkan kolom baru untuk setiap kategori sensor seperti pH chat, chat TDS, hingga cat water temp. Nah, langkah terakhir kami menentukan asasi rule base ya untuk semua kondisi sensor. Logikanya ini menggunakan prinsip seperti keamanan berlapis. Jika ada satu sensor saja yang berstatus tidak aman, maka kondisi tanaman secara keseluruhan langsung dianggap tidak aman juga ya. Nah, dan tanaman hanya dikatakan aman
ketika ketika parameter berada dalam kondisi optimal. Nah, untuk hasil hasil akhirnya berdasarkan tadi ya, dari sekitar 50.570 data, kami mendapatkan hasil distribusi yaitu hati-hati 43.514 data, tidak aman sekitar 6.572 data, dan aman itu 484 data. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa kondisi lingkungan paling sering berada pada status hati-hati, yang berarti sistem kontrol harus bekerja lebih ekstra ya untuk mengambilkan parameter ke kondisi aman. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang data integration. Data integration yaitu proses menggabungkan dan menyatukan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu kesatuan yang padu dan juga konsisten. Tujuan dari data integration ini menciptakan gambaran menyeluruh dan holistik tentang data, sehingga membantu dalam penarikan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam data integration ini, di sini ada beberapa kendala. Yang pertama itu ada keanekaragaman sumber data. Yang kedua itu ada kualitas data. Yang ketiga ada kompleksitas data. Di sini saya juga akan menjelaskan lanjutan dari data labeling. Di sini saya menggunakan contoh dataset yang tidak relevan karena untuk contoh dalam dataset ini berisi sampel name, plan, platform, matrix, dan lain-lain. Dari data-data ini saya mengambil 3, yaitu ada plan, platform, dan juga matrix. Lalu data ini saya merge dengan data sebelumnya yang ada di data labeling, sehingga menghasilkan data ini yang datanya sudah digabungkan dengan data yang sebelumnya. Untuk yang sebelumnya itu ada timestamp, ID, pH, TDS, water level, DHT temperatur, DHT humidity, water temperatur, pH reducer, add water, dan lain-lain. Dan untuk yang terbarunya itu bertambah 3, itu ada plan, earthworm, dan juga matrix. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini lanjut ke data transformation, di mana data transformation ini adalah proses mengubah struktur nilai atau fungsi matematika dari data sesuai dengan kebutuhan algoritma atau analisis. Nah, untuk fokus utama dari data transformation ini adalah mengubah eh, skala data tanpa menghilangkan makna dari si informasi tersebut. Mungkin kita langsung contoh Google Colab-nya. Di sini kita punya sebuah dataset itu IoT data raw yang berisi dataset seperti ini, di mana ada ID, timestamp, pH, TDS, water level, DHT temp, DHT humidity, water temp, pH reducer, add water, nutrition adder, humidifier, dan juga exfam. Nah, untuk transformasi ini menggunakan min max scalar, yaitu normalisasi pada data TDS. Nah, kenapa sih data TDS yang kita lakukan transformasi? Mungkin bisa dilihat di sini terjadi apa namanya itu, terjadi bias atau terjadi ada jarak antara satu data dengan data lain itu sangat jauh, di mana ini TDS itu berisi datanya tuh 500, sedangkan data yang lain itu masih range-nya itu puluhan.
Nah, untuk pegang label ini menggunakan encoder, di mana mengubah on off menjadi sebuah angka biner, yaitu on diwakili dengan angka 1 dan juga off diwakili oleh angka 0, yang di mana angka-angka tersebut itu bisa diproses oleh sebuah algoritma. Di sini yang menggunakan on off itu ada pH reducer, add water, nutrition aid, dan juga humidity expand, dan di sini sudah dilakukan label encoder di mana pH reducer menjadi 1, 1, 1, 1 karena isi datanya itu sudah on, dan juga nutrition aid sudah menjadi sebuah kode itu 0 kan, dan juga humidifier. Mungkin sekian untuk data transformasi, selanjutnya itu adalah data formatting yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada data formatting. Data formatting ini adalah proses menyelaraskan format data agar seragam dan mudah dibaca, memastikan data konsisten. Contohnya adalah data timestamp dengan tipe data mentah objek, lalu diubah menjadi datetime agar bisa dibaca dan diolah sesuai analisis bisnisnya. Jadi di sini tuh ada beberapa kolom kategorikal seperti alat-alat yang statusnya nyala atau mati. Ini disamakan format datanya jadi cuma on dan off. Ini untuk mencegah perbedaan penulisan yang bisa bikin data jadi nggak terbaca dengan benar. Lalu selanjutnya di sini ada di bagian perubahan tipe data ada kolom timestamp. Nah, kolom timestamp ini diubah menjadi format waktu atau datetime. Nah, dengan begitu datanya bisa dipakai untuk analisis berbasis waktu. Misalnya lihat perubahan dari waktu ke waktu. Sekian penjelasan dari data formatting saya. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai data preparation. Data preparation ini setelah datanya clean bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti tahap 2 dan modeling dan evaluation. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.